Salam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab 2 Samuel pasal 16 ayat 5 sampai 14. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Shimei mengutuki Daud. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Shimei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk Daud dan semua pegawai raja. Dilemparinya dengan batu. Walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Shimei pada waktu ia mengutuk, "Hanyalah engkau penumpah darah orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang kau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah." Lalu berkatalah Abisai bin Seraya kepada raja, "Mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya." Tapi raja berkata, "Apa urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya? Biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapa yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian?" Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, "Sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Binyamin ini, biarlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memberikan kesengsaraan ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini." Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya, sedang Shimei berjalan terus di lereng gunung, bertentangan dengan dia, dan sambil berjalan ia mengutuk, melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu. Dengan lelah sampailah raja dan seluruh rakyat dan yang ada bersama-sama dengan dia ke Yordan, lalu mereka beristirahat di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, dan renungan firman Tuhan saya berikan judul bertumbuh melalui permasalahan hidup. Bapak Ibu Saudara, masalah bisa membuat seseorang menjauh dari Tuhan, ataupun sebaliknya, masalah bisa membuat orang semakin dekat dengan Tuhan. Masalah juga bisa membuat seseorang berhenti bertumbuh di dalam Tuhan, atau sebaliknya, masalah bisa membuat orang semakin pesat di dalam pertumbuhannya. Hari ini kita akan belajar bagaimana menghadapi permasalahan hidup supaya kita bisa bertumbuh melaluinya. Ibu Saudara, saat itu Daud mengalami masalah yang luar biasa. Masalah yang dialami Daud bahwa dia dikhianati oleh anaknya sendiri, yaitu Absalom. Daud kehilangan segala-galanya, kedudukan, kehormatan, bahkan apa yang dimilikinya dirampas oleh Absalom, anaknya sendiri. Bahkan dia juga difitnah menjadi korban hoax. Dia difitnah seolah-olah Daud bertanggung jawab atas kematian Saul. Padahal kita tahu bersama bahwa Daud sama sekali tidak melakukan tindakan tersebut. Tetapi keluarga Saul menuduhkan, memfitnahkan seolah-olah Daud adalah pembunuh Saul. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bagaimana supaya kita bisa bertumbuh dengan masalah yang kita hadapi. Yang pertama, bahwa ketika kita menghadapi masalah, kita harus mau mengevaluasi diri. Ayat yang ke-10 dan 11 dikatakan bahwa Daud mengatakan, "Biarlah ia mengutuk. Anak kandungku ingin mencabut nyawaku." Bapak Saudara, ketika Daud dikutuk oleh keluarga Saul, dengan rendah hati Daud bisa menerima hal itu. Dengan rendah hati Daud mau mengakui kegagalannya, bahwa permasalahan yang dialami Daud saat itu bermula dari kegagalan Daud di dalam membangun sebuah keluarga. Jadi permasalahan kenapa Daud akhirnya terusir dari istananya dan hendak dibunuh oleh anaknya sendiri,
berawal ketika Daud gagal membangun sebuah keluarga yang benar di hadapan Tuhan. Anak-anaknya saling membenci, dan juga Absalom sebagai anaknya berencana untuk membunuh ayahnya sendiri, yaitu Daud. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi yang perlu kita sama-sama perhatikan bahwa ketika kita menghadapi masalah, persoalan, kita harus melihat, kita evaluasi diri. Kenapa hal itu terjadi pada diri kita? Kita tidak perlu dan tidak harus mencari penyebab di luar atau mencari kambing hitam seolah-olah bahwa semuanya itu bersumber dari orang lain. Kita belajar dari Daud. Ketika Daud mengalami masalah, dia mengevaluasi diri. Dia menyadari dengan rendah hati mengakui bahwa semuanya itu bersumber dari kesalahan yang dilakukan di dalam membangun sebuah keluarga, sehingga akhirnya muncul masalah yang saat ini sedang dihadapi. Jadi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama yang harus dilakukan, kita harus mengevaluasi diri ketika kita menghadapi masalah. Yang kedua, kita harus berpikir positif. Ayat yang ke-12 dikatakan bahwa mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Jadi Daud mengatakan Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku, dan Tuhan akan membalas yang baik kepadaku. Bapak Ibu Saudara, ketika Daud dikutuk, Daud tidak bereaksi dengan marah dan membunuh Shimei, orang yang mengutuki Daud. Walaupun Daud bisa lakukan hal itu. Dan dalam pembacaan kita bahkan panglima atau tentara yang ada bersama-sama dengan Daud pun minta izin untuk melakukan hal tersebut. Tapi Daud tidak mengizinkan. Daud memilih merespon kutukan itu dengan berpikir positif. Dikatakan Tuhan memperhatikan kesengsaraanku, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berpikirlah selalu positif. Bahkan ketika kita sedang menghadapi persoalan, ada sesuatu yang bisa kita ambil, ada sesuatu berkat yang Tuhan sudah siapkan di balik setiap persoalan yang kita hadapi. Ada hal yang baik yang Tuhan siapkan di balik semuanya itu. Jadi apapun masalah persoalan yang kita hadapi saat ini, mari kita tetap berpikir positif seperti yang dilakukan oleh Daud, sehingga dengan demikian kita tetap bisa bertumbuh melalui masalah yang kita hadapi. Yang ketiga, tetap fokus. Ayat yang ke-13 dan 14 dikatakan bahwa sekalipun Daud dikutuk, sekalipun Daud dilempari, Daud tetap melanjutkan perjalanannya. Daud melanjutkan perjalanannya sementara Shimei berjalan mengutuk dan melempari Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud tetap fokus kepada tujuan. Ia tetap berjalan sampai ke Yordan. Sekalipun ada masalah, ada persoalan, ada tantangan yang dihadapi, dia dicegat dan dikutuk oleh Shimei, keluarga dari Saul. Tapi hal itu tidak membuat Daud berhenti berjalan, tidak membuat Daud mengalihkan arahan pandangannya, yaitu berjalan menuju ke Yordan. Daud tetap berjalan sekalipun Daud tetap dikutuki oleh Shimei. Jadi yang ketiga yang perlu kita perhatikan pada saat kita mengalami persoalan ataupun tantangan, kita harus tetap fokus. Apapun persoalan masalah yang kita hadapi, tetaplah fokus pada tujuan awal yang Tuhan sudah tentukan. Jangan biarkan persoalan ataupun permasalahan yang kita hadapi mengalihkan pandangan dan membelokkan arah perjalanan hidup kita. Tetap fokus kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar 3 hal bagaimana supaya kita tetap bisa bertumbuh di dalam Tuhan sekalipun kita sedang menghadapi masalah, yaitu kita mengevaluasi diri, kita berpikir positif, dan kita tetap fokus kepada tujuan hidup yang sudah Tuhan tentukan bagi kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu kepada setiap kami. Tuhan tolong buat kami memahami, buat kami mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada kami pada saat ini. Roh Kudus juga mampukan kami, supaya firman Tuhan yang kami dengar, yang kami mengerti, bisa kami lakukan dalam kehidupan masing-masing kami. Sekalipun kami menghadapi persoalan, permasalahan, kami tetap bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Dengan kami mengevaluasi diri, dengan kami selalu berpikir positif, dan dengan kami selalu fokus kepada tujuan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.